Oke, kita akan mulai untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Nah, tapi sebelum kita menjawab semuanya ini, kita harus mengetahui eh, kecepatan berapa kecepatan ya, baik itu kecepatan angular ataupun kecepatan linear di setiap titik ini begitu ya. Ada titik O, titik B, titik A dan slider begitu ya. Ini kan pasti bergerak semua ya. B-nya bergerak, titik A bergerak, slidernya juga bergerak ke kiri kanan begitu ya. Nah, satu yang nggak bergerak itu pasti ini ya, titik O ini pasti dipastikan dia kecepatannya 0 begitu ya. Nah, untuk itu kita akan mulai menggambar vektor kecepatan begitu ya. Bukan menggambar displacement ya, karena itu berbeda. Kita akan menggambar kecepatan. Nah, seperti biasa ketika kita akan menggambar kecepatan, kita menggambar apapun ya. Di kinematika ini kita membuat yang namanya garis plan ini dulu ya. Garisnya bisa seperti ini, bisa seperti ini, tapi intinya untuk mempermudah kita dalam menggambar. Karena kalau cuma titik, kita akan bingung begitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat vektor kecepatan linear titik B ini ya. Nah, ini kan pasti sesuai dengan teori kemarin ya. Jadi kalau misalnya ada link berputar begitu ya, maka arah dari kecepatan linear adalah membentuk 90 derajat dari apa nama dari linknya begitu ya. Nah, berarti kan kita harus membuat 90 derajat begitu ya di sini lah seperti itu gitu ya. 90 derajat. Nah, intinya ke arah karena dia bergerak ke sini ya, ke mana? Ke searah jarum jam, maka dia kecepatannya ke arah sana berarti ya. Nah, besarnya berapa? Nah, besarnya berapa itu kita pakai persamaan ini ya. Ini kan kita mencari V apa? Ayo. Kita akan mencari V BO ya. Nah, kenapa kok BO? Ya, itu kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi O ini adalah pusat rotasi, B adalah kecepatan di titik B gitu ya. Nah, jadi eh, di sini ya V VBO sama dengan omega BO dikali panjang lengan dari BO. VBO-nya berapa? Omega BO mana omega BO? Omega BO ini aja ya, yang sudah kita sudah buat ini ya. 31,4 31,4 dikali panjang BO dari ini ya 0,15 sama dengan berapa? Jawabannya adalah 4,71 meter per. Nah, sudah ditemukan ini. Nah, kita sebelum menggambar kita buat skalanya dulu biar menggambar bisa enak ya, karena kertasnya kecil begitu ya. Nah, kita buat skala ini real gitu ya. Ini peak. Nah, biar enak gini aja. 1 meter per second itu sama dengan 1 cm. Berarti kalau VBO 4,71 meter per second, berarti peaknya berapa? 4,71 cm ya. Nah, oke. Nah, kita sudah tahu nih besarnya. Nah, sekarang arahnya gitu ya. Nah, arahnya seperti apa? Nah, berarti kita membuat arahnya ke sana begitu ya. Nah, kalau misalnya bisa ini geser ke sini tanpa gerak gitu ya. Set nggak apa-apa. Cuma kan itu susah dilakukan kalau manual. Kalau misalnya pakai CAD atau software mungkin bisa. Nah, caranya gimana? Ya, pertama kita buat garis bantu dulu. Ini ya, 45 derajat. 45 derajat. Ya. Nah, ini 45 derajat. Garisnya tipis aja. Karena cuma garis bantu. Nah, kemudian kita membuat ini ya, VBO
di sini gitu ya. Ini kan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita berarti mencari arah mencari 90 derajat dari garis ini ke arah sana ya. Nah, berarti sepanjang 4,71. Oke. Di sini. Nah, saya pakai biru ya, biar berbeda warnanya. Sepanjang 4,71. 4,71. 4,71 itu berarti di mana ini? 4,71. Ya, kita anggap kayak di sini ya. Ya di sinilah kira-kira begitu ya. Oke, sini ya. Nah, arahnya ke sana ya. Benar ya. Sanalah ya, 4,71. Ini 90 derajat. Ini V apa? V BO ya. VBO ke arah sana. Ini titik O, ini titik B kecil gitu aja ya. Benar ya? Jadi B kepala, O sebagai pusat. Oke. Nah, OB sudah selesai. Kita sudah tahu linear velocity-nya. Nah, sekarang kita bergerak nih. Nah, tangan kanan saya ini kan pusat. B bergerak berotasi terhadap pusat. Nah, sekarang kita geser tangannya. Nah, sekarang B jadi pusat, titik A jadi titik yang berotasi terhadap B, begitu ya. Nah, sekarang kan kita tidak tahu berapa besarnya berapa besarnya angular velocity di titik A, karena kita tidak punya nilai ini ya, kita kan nggak tahu. Kalau kita tahu kan gampang, ini kali ini gitu ya, ketemu. Nah, tapi kita nggak tahu. Yaudah, berarti kita cuma tahu arahnya gitu ya. Arahnya kemana? Intinya dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, cuman kita nggak tahu apakah arahnya ke sana atau ke sini. Nah, cuma ada dua kemungkinan kan, entah ke sana atau ke sana. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tahu eh, kita membuat 90 derajatnya dulu gitu kan. Nah, buat 90 derajatnya gimana? Nah, kita ini mencari ini sudutnya berapa dulu nih ya. Ini sudutnya berapa? Nah, sudutnya adalah sebesar 10 ya. Ini ya, 10 derajat ya. Ini ya, 10 derajat. Nah, berarti kan kita membuat garis bantu di sini ya. Sebesar 10 derajat terhadap garis lurus. Nah, kita garis lurusnya ini kita buat garis bantu lagi yang lurus ya di sini gitu ya. Nah, biar amannya gimana? Kita cek dulu ini berapa jaraknya begitu ya. Ini biar nggak miring. Nah, kita buat gini. Set. Oke, sekitar 4 cm gitu ya. Oke, sini sekitar 4 cm. Ini juga di sini biar lurus. Ini 4 cm ya. Oke, ini 4 cm juga. Bebas mau dimanapun, yang penting 4 cm. Ini kita hubungkan. Nah, tipis ya, karena ini garis bantu ya. Oke, ini kan biar lurus ya, 4 cm, ini 4 cm. Nah, kemudian kita membuat ini tadi sudah diketahui 10 derajat ya, sudut ini ya. Nah, berarti kita membuat 10 derajat nih dari sini gitu ya. Ini titiknya di sini. 10 derajat. Berarti di titik sini ya. Oke. Kita hubungkan. Oke. Nah, sudah kita hubungkan. Nah, garis ini itu sebenarnya kan ini ya. Cuman ini jadi garis bantu karena kita mencari velocity, bukan mencari bukan mencari displacement gitu ya. Nah, kita udah dapat 10 derajat. Nah, kemudian kita membuat
ini ya 90 derajat gitu ya. Ke sana 90 derajat, ke sini 90 derajat. Nah, sekarang kita buat 90 derajat dari titik ini. Di sini ya. 90 derajatnya. Nah, arah daripada vektor linear, kecepatan linear AB gitu ya. Itu kan kalau nggak ke sana atau ya ke sini begitu ya. Nah, yaudah kita buat aja di sini ya. Sebesar 90 derajat. Pokoknya 90 derajat aja. Nah, ini ya. Nah, arahnya kalau nggak ke sana, ke bawah sini ya. Nah, ini tidak saya tebalkan karena kita masih belum tahu arahnya kemana begitu ya. Nah, intinya garis ini adalah VAB gitu ya. Entah ke sana atau ke sini gitu ya, VAB gitu ya. Nah, kita belum tahu. Nah, link AB sudah, link BA sudah. Nah, sekarang kita beranjak ke slidernya. Gitu ya. Nah, jadi kecepatan linear akibat link ini adalah VBO, udah ketemu. Kecepatan linear akibat link AB udah ketemu, walaupun kita cuma tahu arahnya, belum tahu besarnya. Nah, sekarang ini nih, kecepatan dari slider. Ya, ini kan sekaligus untuk menjawab pertanyaan ini ya, linear velocity of the slider. Nah, slider ini bergerak ke arahnya mana? Cuma dua kemungkinan kan, ke kanan atau ke kiri. Ya udah. Nah, VA ini kan dia bergerak terhadap titik O ya. Itulah kenapa namanya AO gitu ya. Nah, jadi karena dia VAO berarti kan buntutnya itu di O gitu ya. Buntutnya di O gitu kan. Nah, berarti entah dia bergerak ke arah kanan gitu ya. Atau dia bergerak ke arah kiri gitu ya. Nah, O ini sebagai buntutnya ya. Nah, kita nggak tahu arahnya kemana. Nah, sudah semua ya. Jadi ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3. Nah, di sini ada yang dinamakan sebagai poligon. Nah, poligon itu apa? Poligon adalah area ketika masing-masing masing-masing vektor itu membentuk poligon. Jadi poligon itu adalah bidang yang tertutup gitu ya. Nah, di manakah itu? Ya, di sini ya. Di sini, dan di sini. Nah, ini O, ini B. Ini O, ini B. Yang belum ada di sini apa? A ya. Berarti di sini adalah titik A. Nah, sekarang bener nggak sih ini titik A gitu ya? Ya coba aja. Kayak misalnya di sini. Slider dia bergerak kalau nggak ke sini ya ke sini gitu kan. Nah, ini kan V AO, berarti dia mana kepalanya, mana buntutnya. Nah, O ini buntut, A kepala. Berarti bergeraknya gimana? Ke arah sini ya. Nah, ini kan V A O, bener ya? VAO. Ini VAO. Nah, sekarang ini kita mencari nilai VAB. Gitu ya. Ya. Kenapa kok VAB? Karena kan ini ya. Ini kan di titik ini ada VAB. Kok bisa VAB? Ya kan dia B sebagai pusat rotasi. Gitu ya. B sebagai pusat rotasi. A sebagai titik di mana kecepatan linear itu ada, VAB. Nah, kalau digambarkan di sini apa? V AB. Nah, kalau dia V, ini kan VAB ya. Udah jelas ke sini VAB, ini VAB. Nah, kalau VAB mana buntutnya, mana ekornya? Buntutnya B ya. Berarti
Mana buntutnya, mana kepalanya. Buntutnya B, kepalanya A. Berarti vektornya dari buntut ke kepala. Arahnya ke sini. Oke. Nah, gambarnya sudah ada gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya, berapa kecepatan, kan VBO sudah ada. VAB berapa kecepatannya? Ya udah, tinggal diukur aja. Nah, di sini saya mendapatkan 4,1 cm. Nah, ini ya, 1 cm sama dengan 1 meter per second. Berarti kalau misalnya 4,1 cm, berarti kecepatannya adalah 4,1 meter per second. Nah, VBO sudah, VAB sudah, sekarang VAO. VAO berapa senti di sini? Nah, di sini saya mendapatkan 3,5. Ya, 3,5. Nah, berarti VAO, ingat, 1 cm sama dengan 1 meter per second. Berarti kalau 3,5 sama dengan 3,5 meter per second. Nah, jadi kita sudah mendapatkan semuanya nih ya. VBO sudah dapat, VAB sudah dapat, VAO sudah dapat. Oke, gitu. Ini part 4, nanti kita akan lanjutkan ke part 5.